Shalom, Tuhan memberkati. Kegagalan bukan terletak pada Allah, tetapi kegagalan terletak pada pilihan Allah yang tidak taat. Firman Tuhan yang selalu menuntun di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita semua di dalam menghadapi segala sesuatu. Allah kita tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita, karena Allah kita segala-galanya bagi kita. Shalom Bapak Ibu pencinta online. Selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama masuk dalam doa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, Engkau berkati kami. Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Pimpin kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu pemimpin pujian. Bapa, urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Hamba-Mu pembawa firman, Bapak Zakaria. Tuhan pimpin berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan. Kau berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu, kuasai dengan roh kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami dengar bersama. Jadikan kami pelaku firman yang baik. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhir, kami mohon Bapa yang pimpin berkati. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pagi ini, di minggu yang cerah ini. Tuhan Yesus melawat setiap kita, Tuhan Yesus mengurapi setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan, kita sembah Allah kita, karena Allah kita Sang Juru Selamat kita, Allah kita kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu.
Yesus, Allah kita, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan Immanuel, Immanuel. Engkau selalu beserta kami Tuhan, aman bersamamu Yesus. Engkaulah yang baik. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Engkaulah Allah yang setia, Allah kami yang hidup, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami, penjunan kami. Setiap orang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini, kita memuji Tuhan bersama. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan Allah kita, Yesus yang hebat dan dahsyat. Mari kita sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Engkau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat,
Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita siapkan hati jiwa roh kita. Mari kita terima taburan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menuntun di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita semua di dalam menghadapi segala sesuatu. Allah kita tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita, karena Allah kita segala-galanya bagi kita. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah
Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita akan belajar tentang jangan kaget, pilihan Allah pun bisa gagal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan cuaca yang indah, Engkau berikan semangat kepada kami untuk beribadah bersama. Maka Tuhan, kami menyerahkan hati, jiwa, roh kami dalam tangan kemurahan-Mu. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja. Sehingga kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, tema hari ini, jangan kaget, pilihan Allah pun bisa gagal. Tapi kegagalan ini bukan di pihak Allah sebenarnya. Kegagalan ini ada di pihak kita manusia. Karena apa? Mari kita pelajari bersama. Kita buka 1 Samuel 15 ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Satu lagi. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku akan mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, jadi karena bangsa Israel itu selalu minta raja, maka Samuel berdoa. Setelah Samuel berdoa, lalu Tuhan memerintahkan supaya seluruh orang Israel berkumpul dan dia memilih seorang raja namanya Saul. Awalnya Saul baik. Awalnya Saul taat. Sehingga pemerintahan Saul mulai sedikit demi sedikit meningkat. Tetapi setelah Saul menjadi raja, dia tidak taat pada tata aturan yang dibuat oleh Allah. Suatu saat peperangan terjadi, dia berani untuk menyembelih domba korban bakaran. Apa bedanya antara aku dengan Samuel? Maka dengan adanya dia melanggar aturan itu, Tuhan menolak. Kegagalan bukan terletak pada Allah, tetapi kegagalan terletak pada pilihan Allah yang tidak taat. Samuel kecewa. Sampai matinya Samuel tidak pernah ketemu Saul. Wah, dia kecewa. Tuhan sayang terhadap Samuel. Dia mengatakan, pergilah kamu ke Betlehem, ke Isai. Aku sudah memilih raja di sana. Jadi Allah selalu menginginkan anak-anaknya tidak memiliki kesusahan, tidak memiliki kekecewaan yang panjang. Sehingga Allah perintahkan kepada Samuel, kepada Isai, dan di sanalah Daud diurapi. Allah tetap memilih umatnya. Nah, hari ini mari kita pelajari bahwa Allah pun memilih kita.
Allah pun memilih orang-orang yang taat kepadanya. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hari-hari ini ayat ini berlaku untuk kita. Allah memanggil kita. Allah mengeluarkan kita dari hidup dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sampai ini, apakah Bapak, Ibu, Saudara sudah merasakan perpindahan dari gelap menjadi terang, dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib? Kalau belum, pagi hari ini mari kita siapkan diri. Mari kita tanggapi panggilan Allah. Allah memanggil supaya kita membawa berita-berita ajaib yang dilakukan oleh Allah. Sebelum berita ini disampaikan, harusnya kita yang sudah merasakan dulu keajaiban-keajaiban Allah yang diberikan di dalam kehidupan keseharian kita. Allah selalu melindungi kita. Allah selalu menjagai kita. Allah selalu memelihara kita. Dan lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan Allah untuk kita. Tapi minimal kita sebagai orang percaya, sudahkah kita merasa perlindungan Allah ada di dalam hidup kita? Pertolongan Allah selalu ada di dalam hidup kita. Bahkan pemeliharaan dari hari ke hari Allah ada di dalam kehidupan kita. Jadi panggilan Allah ini penting sekali untuk kita tanggapi. Karena di luaran sana kegelapan selalu menghadang kita. Ketakutan selalu menghantui kita. Bahkan berbagai macam persoalan hidup tidak ada dalam keseharian kita. Namun dengan pilihan Allah ini, maka kita akan hidup di dalam terangnya yang ajaib. Keajaiban-keajaiban terjadi di dalam hidup kita. Keajaiban-keajaiban menjadi hak kita. Kalau panggilan Allah itu kita tanggapi dengan baik, lalu kita jaga dengan baik. Sebab tanpa penjagaan, tipu muslihat setan selalu ada, selalu berbisik di telinga kita. Kenapa? Karena kita dihadapkan pada gejolak dunia. Karena kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dunia. Karena kita dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan dunia. Padahal Allah sudah mengatakan, aku telah pindahkan engkau dari keadaan gelap itu kepada terang yang ajaib. Nikmati terangnya, bukan lihat gelapnya. Nikmati terangnya, hidup bersama dengan Allah, hidup mendengar suara Allah, hidup taat pada firman Allah. Maka terang ajaib itu selalu mengikuti kita. Kalau tidak, sebagai ukuran, kalau hari ini saya mengalami kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, artinya kita sudah jauh dari Allah. Contoh Saul, dia tidak mau bertobat. Dia merasa
seorang raja. Dia merasa punya kemampuan yang tinggi, tetapi jauh dari Allah. Akibat jauh dari Allah, Saul bangsanya kacau. Akibat jauh dari Allah, keluarganya ditolak. Akibat jauh dari Allah, dia mati dengan bunuh diri. Peringatan Saul ini harus menjadi peringatan bagi kita. Selama kita mendengar panggilan Allah, selama kita taat pada perintah Allah, selama kita hidup bersama dengan Allah, ketakutan, kekhawatiran, berbagai macam masalah akan dilepaskan dalam hidup kita. Karena kita dipindahkan ke terangnya yang ajaib. Hari ini periksa hati, apakah kita masih hidup jauh dari Allah dengan berbagai macam kekacauan hidup, atau kita sudah menikmati terang Allah yang membawa kita pada perbuatan-perbuatan ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, yang memanggil kami Tuhan untuk dipindahkan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Ajari kami tetap taat pada perintah-Mu. Ajari kami setia dengan firman-Mu, dan bahkan ajari kami untuk dekat dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, kita telah bersama-sama mengikuti ibadah online, dan kita akan berpisah satu dengan yang lain pada keaktifan kita. Namun ada beberapa pengumuman yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, di zaman new normal ini kita memang telah bebas dari COVID, tetapi debu masih berterbangan di mana-mana. Alangkah bijaknya kalau kita masih menggunakan masker di tempat-tempat terbuka, di keramaian-keramaian yang ada. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur itu telah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu untuk anak sekolah minggu, jam 9 untuk ibadah umum atau biasa disebut ibadah raya. Lalu selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda remaja. Yang kedua, ada ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Dan juga ada ibadah permata, ibadah cabang pada hari Jumat jam 6 sore. Selanjutnya, tolong doakan ibadah online terus jalan. Untuk tetap jalan ini butuh doa dari Bapak Ibu supaya kru sehat, semangat, alat-alat awet, dan cuaca mendukung ibadah online. Demikianlah pengumuman yang harus kita ikuti bersama. Lalu mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami di dalam kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pimpin berkati beliau. Terutama kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dengan kesehatan yang baik di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Berikan penyertaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk para menteri. Berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang dikerjakan. Berkati juga kami berdoa untuk para bupati,
Gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami dengan berkat ibadah hari ini. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya. Tuhan, belas kasihan Engkau turunkan Tuhan, jamahan-Mu Engkau berikan, sehingga anak kami ini dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, dapat bersaksi tentang hebatnya Yesus di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Arin yang telah Kau jamah tumornya yang ada di dada. Sekarang Arin membutuhkan kekuatan tulang Tuhan, yang tulang-tulangnya rapuh, jamah, supaya dapat berdiri, dapat berjalan, dapat bersaksi tentang kemurahan. Demikian juga Ibu Gito, Kau jamah kaki-kakinya supaya kuat untuk beraktivitas. Ibu Linda dan Ibu Purnomo, Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, Kau telah jamah mereka, Kau telah sembuhkan mereka. Pak Petrus Sutrisno juga Engkau jamah supaya punya kekuatan untuk bersama dengan kami beribadah. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Bapak Sriono. Mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan, mohon kekuatan. Sehingga dengan kekuatan ini mereka bersaksi bahwa mereka punya Yesus yang menyempurnakan kesembuhannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu, Kau curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah mencurahkan berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jemaat, jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.